Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sempurnanya kita sebagai manusia, maka gunakanlah akal dan pikiran untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Masih tentang pembahasan sistem koordinat kartesius. Jika pada video part 1 sebelumnya kita membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan titik acuan 0,0, maka sekarang kita akan bahas posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik acuan tertentu A, B. Untuk menjawab soal pada awal video tadi, teman-teman harus memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik acuan tertentu A, B. Kita sudah mempunyai diagram kartesius dengan titik-titik koordinatnya diambil dari peta training basic siswa pencinta alam. Di sini akan kita jelaskan kedudukan titik-titik koordinat ini dengan memposisikannya terhadap Posko, terhadap Fanny, dan terhadap Cynthia. Nah, sekarang perhatikan titik di mana Andi berada. Ya, di sini ya. Bahwa Andi itu berada pada koordinat 3,4. Apa artinya? Posisi Andi itu terhadap Posko berada 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Dari mana kita peroleh? Nah, karena kita posisikan Andi terhadap Posko, maka kita akan mulai menghitung dari Posko. Kita melangkah mengikuti sumbu X. Contoh, dari 0 ke 1 hitungannya berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, sampai sejajar titik Andi. Itu berarti 3 satuan ke kanan. Lalu kita menuju ke tempat Andi, berarti kita menuju ke atas. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Sekarang perhatikan lagi posisi Andi terhadap Fanny. Ya, jadi Andi terhadap Fanny yang ini. Maka akan kita mulai menghitung dari Fanny. Ya, kita hitung 1, 2, 3 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas. Sehingga koordinat Andi terhadap Fanny itu adalah 3,1. Nah, sekarang masih perhatikan posisi Andi terhadap Cynthia. Oke, untuk yang ini ya, untuk Cynthia. Andi terhadap Cynthia itu berada pada koordinat 7,9. Ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah sejajar dengan titik Andi. Baru kita lanjutkan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 7 satuan ke kanan, 9 satuan ke atas. Jangan salah paham dengan titik-titik koordinat yang terletak pada tabel. Contoh, lihat titik Fanny. Ya, untuk kolom Fanny pada baris Beni misalnya. Bahwa koordinat Fanny pada tabel itu adalah min 3,1. Jadi perlu diingat bahwa ini bukan koordinat Fanny, tetapi koordinat Beni terhadap Fanny itu berada pada koordinat min 3,1. Nah, supaya lebih jelas ini koordinat-koordinat ini dan termasuk titik-titik posisi titik-titik lainnya, saya akan simulasikan dengan mengangkat sumbu X dan sumbu Y ini ke titik-titik acuan yang dimaksud. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Misal sekarang coba lihat kembali posisi Andi. Untuk Andi sekarang saya akan posisikan terhadap Posko ya. Untuk terhadap Posko kan tetap sama ya 3,4. Nah, sekarang saya akan posisikan terhadap Fanny. Artinya bahwa sumbu X dan sumbu Y ini akan saya angkat seperti ini. Ya. Jadi
pada titik Fani itu sudah berada pada titik 0 di sini. Sehingga sudah sangat mudah melihat berapa koordinat Andi. Koordinat Andi 3,1. Koordinat Beni berapa? Ya, min 3,1 min 3, min 1. Lalu koordinat Dedi terhadap Fani berapa? Ini 1, min 5. Ini Dedi ya. Jadi 1, min 5. Koordinat Erwin berapa? Ini Erwin ya. 4, min 3. 4, min 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya lagi kalau saya posisikan kembali terhadap Cynthia yang ini, maka saya angkat lagi ini sumbu X dan sumbu Y ke arah Cynthia. Maka sangat jelas kalau titik asalnya berasal dari Cynthia, maka posisi Andi itu terletak pada koordinat 7,9. Berapa koordinat Beni terhadap Cynthia? Ya, tinggal dilihat di sini. Beni titiknya yang ini, yang sejajar pada sumbu X adalah 1 dan sejajar dengan sumbu Y adalah 7. Maka koordinat Beni terhadap Cynthia adalah 1,7. Koordinat Erwin berapa? Ya. Koordinat Erwin itu berarti di sini 7, berarti di sini 8 ya. 8,5 seperti itu. Nah, perlu diingat di sini posisi-posisi yang dijelaskan di keterangan ini, kalau ke kanan berarti dia bernilai positif, kalau ke atas bernilai negatif, kalau ke bawah kalau ke atas bernilai positif, kalau ke bawah bernilai negatif, dan kalau ke kiri bernilai negatif. Oke, sekarang kita akan masuk di latihan seperti yang ada di buku paket, sama seperti penjelasan yang tadi. Ini sudah ada yang diisi seperti penjelasan di atas. Nah, kalian isi titik-titiknya ini. Apa kira-kira yang ada di titik-titik ini? Gitu ya. Kalau sudah selesai yang ini, maka lanjutkan dengan latihan yang ini. Sudah ada 7 buah titik dengan penempatan yang berbeda-beda. Artinya penempatannya tidak berurutan. 1, 2, 3 pindah ke sini 4, kemudian 5 pindah ke sini, 6 pindah ke sini, 7 pindah ke sini. Nah, kalian tentukan koordinatnya terlebih dahulu dari titik 1 sampai titik 7. Nah, di nomor B nya kalian tentukan aturannya. Bisa tidak ya? Untuk menentukan aturan untuk mendapatkan koordinat titik berikutnya dari pola yang ini kan sangat jelas polanya ya. Ya, tarik-tarikan garisnya itu sangat jelas. Oh, kemana, habis ini kemana, habis ini kemana, habis ini kemana, dan seterusnya. Nah, di nomor C itu kalian tentukan langsung koordinat titik ke-20. Jadi tanpa menghitung satu persatu ya, tapi menggunakan aturan seperti pada nomor B. Saya kira cukup sekian dulu apa yang saya bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.